Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang profil pengusaha sukses. Pengusaha sukses yang saya pilih adalah Bob Sadino. Berikut adalah biografi Bob Sadino. Bob Sadino lahir di Lampung tanggal 19 Maret tahun 1933 dan wafat pada 19 Januari 2015. Bob Sadino merupakan pengusaha di bidang pangan dan peternakan ayam. Ia juga merupakan pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Pada umur 19 tahun, ketika orang tuanya meninggal, Bob Sadino yang mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya, karena saudara kandung yang lain sudah dianggap hidup mapan. Kisah sukses Bob Sadino. Bob Sadino pernah bekerja selama 9 tahun di badan usaha milik negara. Bob Sadino memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha dan memulai usahanya dengan menyewakan mobil Mercedes yang dimilikinya, dan Bob Sadino sendiri yang menjadi supirnya. Namun bisnis tersebut tidak berkembang karena pada saat menyopiri pelanggan, ia mengalami kecelakaan dan tidak mampu untuk memperbaikinya. Bob Sadino kemudian beralih menjadi seorang buruh bangunan dengan upah harian yang sangat kecil dan membuat Bob Sadino mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Karena mengetahui hal tersebut, temannya menyarankan Bob Sadino memelihara ayam untuk melawan depresi tersebut, dan Bob Sadino tertarik dan mencoba untuk berjualan telur ayam negeri. Bob Sadino dan istrinya setiap hari berjualan secara door-to-door, sehingga membuat usahanya mendapatkan banyak pelanggan dan membuat Bob Sadino sukses menjual telur-telurnya. Hal tersebut membuat Bob Sadino membangun Kemcik atau pasar swalayan, di mana ia tidak harus door-to-door lagi untuk memasarkan produk peternakan dan pertanian. Bisnis pasar swalayan Bob Sadino berkembang pesat dan membuat Kemfood sebagai supermarket kedua yang khusus menjual olahan daging dan juga sosis. 10 tahun kemudian, Bob Sadino mendirikan supermarket baru yang bernama Kem Farm, yang merupakan pusat penjualan sayur terbesar di daerah Semarang. Bob Sadino mengelola kebun-kebun sayur untuk konsumsi dan menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Bob Sadino merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem tanam hidroponik, di mana sayuran yang ditanam tidak berada di tanah, melainkan menggunakan pipa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Produk unggulannya adalah lobak, ubi, dan terong. Motivasi hidup sukses Bob Sadino. Bob Sadino mendapatkan inspirasi usaha secara tiba-tiba ketika dirinya sedang memperhatikan ayam. Bob Sadino belajar dari filosofi ayam, di mana ayam saja mampu bertahan hidup, tentunya manusia juga harus bisa lebih giat dalam berusaha. Meskipun pada awalnya ayam digunakan agar Bob Sadino dapat melupakan semua kesulitan yang dihadapinya, agar ia tidak mengalami depresi. Tapi lama-kelamaan Bob Sadino melihat bahwa ayam dapat berpotensi untuk memberikan penghasilan yang banyak. Bob Sadino merupakan orang yang simpel dan tidak suka melakukan hal yang rumit. Menurut Bob Sadino, jika dapat dilakukan dengan mudah, kenapa harus dilakukan secara rumit? Menurut Bob Sadino, sistem manajemen yang rumit hanya membuat bisnis menjadi terhambat. Jika ingin sukses dalam berbisnis, kita harus langsung melakukan aksi dengan cara turun ke lapangan secara langsung. Mengetahui target pasar dengan cara melakukan praktik pasti akan lebih baik jika dibandingkan dengan harus menebak konsep dan hal lainnya. Menurut Bob Sadino, kunci sukses adalah gagal. Semakin banyak kita mengalami kegagalan, maka kesempatan kita untuk sukses akan semakin besar. Karena dengan kegagalan, kita dapat belajar dan bisa membuat usaha menjadi lebih berkembang lagi. Meskipun Bob Sadino merupakan pengusaha yang sangat sukses, namun Bob Sadino sangat rendah hati. Bob Sadino dalam berpakaian tidak pernah menonjolkan kemewahan sama sekali. Bob Sadino sangat suka menggunakan celana pendek dan kemeja lengan panjang yang menjadi ciri khas dari Bob Sadino. Motivasi yang dapat saya contoh adalah modal bukanlah masalah. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, tidak memerlukan modal yang banyak. Yang terpenting adalah niat dan pantang menyerah. Selanjutnya yaitu bekerja keras dan berani mengambil risiko. Kerja keras tentu dapat membawakan hasil yang baik. Dalam berbisnis, kita juga perlu berani mengambil risiko,
karena akan berpengaruh terhadap berkembangnya bisnis. Yang ketiga yaitu memiliki mental dan tekad yang kuat. Kegagalan dalam bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar. Seorang pengusaha harus mampu bangkit dari kegagalan jika ingin memperoleh kesuksesan. Mental yang kuat mampu membuat kita menjadi tahan banting terhadap segala kondisi dan situasi yang terjadi. Yang keempat yaitu jangan terlalu banyak berpikir namun tidak praktek. Memang penting untuk membuat rencana bisnis, tapi rencana tersebut jangan hanya menjadi rencana saja, tetapi harus dilakukan. Karena jika kita tidak praktek, maka kita tidak akan mengetahui yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu mau membuka diri untuk tetap terus belajar. Jika kita mau membuka diri untuk terus belajar, maka kita akan selalu mendapatkan pengetahuan yang baru, sehingga kita bisa memiliki wawasan yang luas. Di samping kelebihan atau motivasi saya juga memiliki kekurangan untuk dapat mencapai pencapaian tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman. Saya tidak memiliki pengalaman berbisnis, sehingga saya hanya bisa melakukan prediksi, karena saya belum mengetahui hal yang sebenarnya terjadi pada saat menjalankan bisnis. Yang kedua yaitu manajemen bisnis buruk. Karena saya tidak memiliki pengalaman, maka saya belum bisa membuat manajemen yang baik untuk menjalankan sebuah bisnis. Padahal manajemen bisnis sangat penting dalam mengembangkan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu tidak siap gagal. Saya tidak siap jika bisnis yang saya jalankan mengalami kegagalan. Padahal saya mengetahui bahwa kegagalan itu merupakan hal yang biasa dan wajar. Yang keempat yaitu takut mengambil risiko. Saya takut untuk mengambil risiko bisnis karena saya takut keputusan yang saya ambil tidak tepat dan dapat membuat bisnis saya mengalami kegagalan. Yang terakhir yaitu terlalu banyak rencana. Saya merasa bahwa rencana harus benar-benar dipikirkan dengan baik untuk menjalankan sebuah bisnis. Namun hal tersebut membuat saya menjadi terlalu banyak berpikir dan tidak memulai bisnis.